Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Khalik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Sejak dahulu tokoh-tokoh cendekia Muslim Nusantara sudah sangat dikenal dunia luar, bahkan dihormati bangsa-bangsa lain. Artinya, sejak dulu bangsa kita sudah sangat mengenal pergaulan dunia. Jadi, salah besar jika kita menganggap bahwa dahulu peradaban bangsa ini tidak lebih keren dari masa sekarang. Justru sejak dulu bangsa ini sudah keren. Salah satu buktinya adalah kisah tokoh cendekia Muslim yang satu ini. Cendekia yang berasal dari Lampung. Namanya Pangeran Dahlom Dhani. Siapakah ia? Mari saya ajak Anda menelusuri kisah beliau. Dulu sekitar abad ke-19 hingga 20-an, Belanda yang mencengkeramkan cakar kekuasaannya di Nusantara terus saja melakukan penekanan kepada bangsa ini. Mereka membuat aturan-aturan hukum yang aneh, termasuk melarang para raja di Nusantara menggunakan gelar sultan. Tidak terkecuali itu yang dialami oleh Pangeran Dahlom Dhani. Larangan ini membuktikan kekhawatiran Belanda yang terlalu besar terhadap tumbuh kembangnya semangat kebangsaan di Nusantara. Sebab seperti yang pernah diungkapkan Douwes Dekker, seorang blasteran Indo-Eropa yang berjiwa Indonesia, kehadiran Islam di Nusantara telah memberi sumbangan besar bagi semangat kebangsaan. Pandangan Douwes Dekker bisa kita telusur kebenarannya melalui berbagai peristiwa perlawanan yang dilakukan bangsa-bangsa Nusantara terhadap dominasi kekuasaan asing. Kerajaan-kerajaan di Nusantara kala itu saling terhubung dan saling mendukung upaya melawan kekuasaan asing. Dan saat itu banyak kerajaan di Nusantara yang telah mengubah corak kerajaannya menjadi kerajaan Islam. Begitu pula yang terjadi pada kepaksian skala Brak di Lampung. Sejak abad ke-16, kepaksian ini telah menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa Eropa termasuk Belanda, Portugis, Inggris, Amerika, bahkan dengan Cina, serta bangsa-bangsa lainnya. Akan tetapi dalam perkembangannya, VOC yang merupakan aliansi dagang Belanda makin dominan dan berusaha memonopoli kegiatan dagang itu. Maka berbagai langkah politis pun diambil, termasuk melarang penggunaan gelar sultan pada raja-raja di kepaksian skala Brak. Akan tetapi, larangan penggunaan gelar sultan itu rupa-rupanya diabaikan. Salah satunya yang dilakukan Pangeran Dahlom Dhani. Ia dinobatkan sebagai sultan di skala Brak Paksi Pernong sejak tahun 1899 sampai 1909. Kala itu, ia bergelar Sultan Makmur Dahlom Natadiraja. Gelar itu mulai ia kenakan sepulang menunaikan ibadah haji di Mekah. Sebelum sampai kembali ke tanah airnya, Pangeran Dahlom Dhani menyediakan waktu untuk mengunjungi Kesultanan Turki Utsmaniyah di Konstantinopel atau yang sekarang kita kenal Istanbul. Kunjungan itu disambut hangat oleh Sultan Abdul Hamid II. Tentu dalam kunjungan itu kedua raja itu bertukar kabar mengenai kondisi negerinya masing-masing. Apalagi pada masa itu dampak kolonialisme dan imperialisme barat, terutama bangsa-bangsa Eropa, bagi bangsa-bangsa timur dampaknya cukup besar. Bahkan saat itu kondisi Konstantinopel sendiri mengalami kemunduran hingga sempat pula muncul friksi di dalam bangsanya sendiri. Sambutan hangat itu juga ditunjukkan Sultan Abdul Hamid II dengan menghadiahi Pangeran Dahlom Dhani potongan kiswah atau kain penutup Ka'bah dan 2 bilah pedang Istanbul. Secara simbolik, hadiah itu memperlihatkan bahwa Sultan Abdul Hamid II mengakui keberadaan kepaksian skala Brak yang sebenarnya telah berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Selain itu, Sultan Abdul Hamid II juga memberi gelar Sultan kepada Pangeran Dahlom Dhani. Hubungan baik itu rupanya menjadi hubungan timbal balik. Pada tahun 1917 pecahlah Perang Dunia ke-1. Konstantinopel tidak bisa mengelak dari dampak Perang Dunia Pertama itu. Dalam keadaan genting, Kesultanan Turki pada waktu itu meminta bantuan kepada Pangeran Dahlom Dhani untuk mengirim bala tentara. Tanpa pikir panjang, kepaksian skala Brak mengirimkan bala tentara yang dipimpin langsung oleh Hasbullah, pendahulu kepaksian skala Brak, untuk membantu Turki.
Hanya pada saat itu Pangeran Dalamdhani tidak lagi memimpin Kepaksian Skalabrak sebab ia telah mangkat pada tahun 1909. Atas dasar itu pula Pangeran Dalamdhani dan Kepaksian Skalabrak menjadi sangat dihormati Turki. Apalagi dalam perang itu pasukan yang dikirim ke Istanbul mampu menjalankan tugasnya, mampu menyelesaikan misinya dengan sebaik-baiknya. Bahkan Hasbuah, pimpinan bala tentara Kepaksian Skalabrak, baru kembali ke Lampung 25 tahun berikutnya setelah perang usai. Hubungan baik Kepaksian Skalabrak dan Kesultanan Turki itu pula yang rupa-rupanya membuat Belanda gemetaran kalau berhadapan dengan Pangeran Dalamdhani. Belanda dibuat tak berkutik dengan aturan yang mereka buat sendiri. Malah Pangeran Dalamdhani yang menabuh genderang perlawanan terhadap Belanda kala itu. Ya, bersama Raden Inten II, ia mengibarkan bendera perang tinggi-tinggi melawan Belanda. Perang itu terjadi pada tahun 1850 sampai 1856. Ketakutan Belanda juga tampak pada sikapnya yang tak berani mengganggu jalan dakwah Pangeran Dalamdhani. Belanda sangat menghormatinya sebagai sosok pendakwah Islam di negeri Lampung. Ya, pengaruhnya juga besar di negerinya. Hingga saat ini nama beliau dikenang oleh masyarakat Lampung sebagai salah satu pahlawan Lampung yang berjasa bagi upaya mempertahankan kemerdekaan dan keislaman di negerinya. Meski langkah yang dilakukan Pangeran Dalamdhani selintas bernuansa politik, namun perlu Anda tahu, status Kepaksian Skalabrak berbeda dengan kerajaan-kerajaan Islam pada umumnya di Nusantara ini. Rata-rata kerajaan Islam di Nusantara cenderung bercorak kerajaan politik Islam. Akan tetapi Kepaksian Skalabrak merupakan sebuah kerajaan Islam tradisionalis. Walau begitu, Kepaksian Skalabrak memiliki kedudukan yang tinggi bagi masyarakat Lampung. Kerajaan ini bahkan menjadi lambang peradaban eksistensi Lampung. Bahkan sebagai kerajaan adat, Kepaksian Skalabrak boleh dibilang menjadi kerajaan yang mampu bertahan dalam melintasi zaman, terutama ketika Nusantara tengah dijajah bangsa-bangsa asing. Hingga dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang kemudian disusul dengan pembentukan negara Republik Indonesia. Kepaksian Pernong Skalabrak akhirnya menyatakan penggabungannya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otoritas Kepaksian Skalabrak pun berubah kala itu. Semula Kepaksian Skalabrak memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan dan nasib sendiri, akan tetapi akhirnya mereka mengubahnya menjadi kerajaan adat dengan Istana Kesultanan Gedung Dalem Kepaksian Pernong. Sikap ini menunjukkan kesadaran yang tinggi tentang makna bernegara, tentang pemahaman bagaimana mendirikan sebuah negara, bahwa di dalam negara tidak boleh ada negara. Sehingga langkah yang diambil Kepaksian Skalabrak selanjutnya adalah melestarikan tradisi kerajaan yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam itu. Tradisi itu pula yang kemudian diabadikan sebagai payung kebesaran dan pemersatu masyarakat Lampung dalam balutan nilai-nilai kearifan lokal. Jika demikian, alangkah besarnya jasa raja-raja Nusantara bagi negeri ini. Mereka yang semula memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahan sendiri. Mereka yang memiliki kedaulatan atas tanahnya sendiri. Setelah bergabung dengan Indonesia, mereka harus berendah hati dengan keputusan itu. Mesti pula berbesar hati untuk memberi peluang bagi tegaknya negara ini. Memberi kesempatan yang begitu besar bagi negara yang baru untuk mengelola warisan bangsa-bangsa Nusantara agar tetap utuh sebagai bangsa yang besar, agar tetap utuh dan bersatu sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.